Hai sahabat sales dimanapun berada, selamat datang di channelnya Antonius Arif. Hari ini kita bersama saya Anna Melani akan mau ngomongin tentang bagaimana jika produk kita dikomplain sama customer. Apa yang kira-kira bisa dilakukan sales sebelum komplain itu timbul? Atau bila sudah terjadi komplain, gimana ya sales itu bisa handle? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Halo Coach Arif. Halo. Apa kabar nih? Baik. Gimana Ibu? Ya, baik ya kabar kita hari ini ya. Sehat ya Coach ya? Sehat. Mau bahas topik apa nih kali ini? Oke, kita mau bahas itu mengenai gimana kalau customer komplain terhadap Customer produk komplain, kita. produk pada kita, oke. Iya, nah bagaimana sales nih bisa handle sebelum komplainnya itu datang, atau mungkin jika sudah terjadi komplain, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si sales? Nah ini pengertiannya bisa berbeda nih. Arti komplain kan bisa macam-macam nih Bu Ana. Jadi pengertian komplain adalah ini konteksnya saya yang diterima komplain atau komplain karena akibat dari orang sebelumnya. Mungkin bisa juga ya seperti itu ya. Jadi mana yang dibahas? Kita bahas ini, kita akan bahas kali ini pada saat si sales menjual produknya, ternyata si customer tuh sering banget komplain tentang produknya. Tapi kita udah pernah jualan sama dia? Iya, sudah pernah jualan ke dia. Oh, saya sudah pernah jualan produk saya sama seseorang, kemudian dikomplain. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan? Iya. Oke, jawabannya sederhana Bu, dengerin aja. Hanya dengerin aja Hanya ya. dengerin mereka ngomongnya apa, komplainnya apa, didengarkan. Nah, biasanya kebanyakan para sales adalah suka berbantah. Oh, jadi nggak boleh berbantah. Nggak boleh bantah. Jadi ketika dia ngomong komplainnya, tugas kita cuma mendengarkan dan juga jangan terlalu banyak minta maaf. Oh gitu. Kebanyakan orang kan minta maaf ya. Jadi sekali aja Maaf gitu ya, maaf ya Pak. Aduh maaf, ulang-ulang. Nah, itu yang membuat orang akan makin tanpa ngejar kita. Jadi lebih baik didengarkan saja komplainnya. Misal contoh, kok barangnya jelek banget ya gini. Kemarin pengirimannya telat begini. Oh oke. Pengirimannya telat. Oke, saya bisa ngerti sih Pak. Saya minta maaf atas hal itu. Iya dong, barangnya kan nggak boleh begitu dong. Bla 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 bla. Oke Pak, iya Pak, saya bisa paham. Nah, nggak perlu minta maaf. Lanjutin ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ketika dapat komplain, tugas kita adalah mencatat apa komplain-komplain yang terjadi dan kita beresin. Nah, itu cara sederhananya Bu Ana. Nah, sebenarnya yang sulit itu gak sulit sih Bu. Kalau memang saya tahu ya, pasti isu di mana-mana kerja di corporate, pasti isunya kalau nggak pengiriman, kualitas QC itu pasti ada. Ya, itu biasanya ada. Cuma biasanya perusahaan-perusahaan yang produk-produk bagus itu memang mereka punya aturan QC. Apalagi kalau pengirimannya partai besar. Ya partai besar banyak, maupun partai gitu kecil ya. tetap ada aturannya QC. Biasanya QC itu cuma berapa persen dari barang yang jelek. Nah, jadi saya ambil contoh yang paling sederhana adalah ketika saya dulu bekerja di satu perusahaan besar, ketika ada barang ada problem dan kita selidiki memang problemnya adalah di kita, maka tugas kita mengganti barangnya. Itu dulu, artinya kesalahan pabrik. Di mana-mana barang pasti ada kesalahan pabrik, ada. Tapi kalau contoh, saya pernah juga beli barang, saya kebetulan kan punya bisnis kopi. Ya bisnis coffee shop kecil-kecilan, jualan lewat kayak Gojek dan Grab gitu ya. Itu pernah saya membeli barang, kemudian barangnya ternyata rusak. Dan lucunya plastiknya bagus, tapi dalamnya rusak. Nah, rusak itu artinya packagingnya rusak. Nah, ketika saya komplain, orangnya cuek. Nah, kenapa mereka berani cuek? Karena barang yang dijual, kenapa mereka berani cuek? Karena penjualannya banyak yang beli sama dia. Oh, jadi istilahnya customer lah yang cari, yang datengin dia untuk beli barang ke dia. Jadi betul. sales nggak perlu capek-capek. Ya. Kalau kayak kita posisinya kayak gitu, ya kita nggak bisa komplain. Itu sama dengan kayak monopoli atau oligopoli kan gitu loh. Kayak contoh deh, misalkan PLN jelek, atau misalkan Telkom deh. Nah, saya berani ngomong merek karena memang itu yang terjadi kan. Misalkan PLN jelek atau Telkom jelek, begitu servisnya nggak bagus, apa ada yang berani komplain? Kita komplain, tapi kalau dia mau servis apa enggak, kita juga nggak bisa apa-apa kan. Nah, artinya karena bisnis itu sudah monopoli atau oligopoli, atau sudah terlalu besar, kadang-kadang malah kita yang jadi butuh. Nah, cuma memang kabar bagusnya, begitu sudah ada kompetitor, yaitu adalah mobile phone gitu ya, jadi pakai provider lain, maka akan jadi challenge. Maka mau nggak mau kalau service yang mereka nggak perbaiki, maka itu kan jadi berbahaya buat mereka.
Jadi service itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah, tapi berbeda kasusnya. Saya pernah dapat satu kasus yang menarik adalah ketika itu saya dulu jualan satu produk, produknya nggak laku Bu Ana. Produk nggak laku karena servisnya jelek. Servis apa? Satu, spare part nggak ada. Yang kedua adalah barang tersebut supply-nya nggak ada, printer kebetulan supply-nya nggak ada, dan beberapa kasus lainnya. Nah, yang substitute-nya ada merek lain. Substitute-nya tepatnya adalah produk printernya itu merek lain banyak. Jadi, akibatnya produknya nggak laku karena problem di supply. Nah, ketika saya dapat komplain itu, saya ingat banget ada satu orang komplain, orang Jogja, itu marahnya minta ampun sampai ngomong gini. Rif, sini Rif. Ya Pak, ini barang gua, ini barang mau diapain ini? Ini printer mau gua ganjel pintu doang nih. Apa-apa depan saya ini Bu. Dia ngasih tinta, tintanya segede gini, itu ditebar Bu. Ini barang apa? Ini tintanya disebar begitu Bu di depan saya Bu. Ini nggak kepakai, ditendang sama dia. Itu menyakitkan buat saya. Tapi buat saya ingat banget pada saat itu saya tanya, ada problem apa sih Pak dengan barang itu? Dia sebut, masa lu jual barang memang printernya bagus tapi tintanya nggak ada, gimana sih lu? Dan ketika saya dengar itu, saya terima itu sebagai komplain dan saya catat. Dan kemudian, Pak, saya nggak bisa menjawab, saya akan berikan minta waktu dulu, nanti akan saya jawab. Begitu saya balik, tugas saya mencari tahu kenapa supply-nya nggak ada. Ternyata supply-nya nggak ada karena ada aturan di corporate di mana barang kalau baru dipesan, tintanya misal hari ini, itu baru datang tuh bulan depan itu baru bisa dipenuhi cuma 10%. Bulan kedua bisa dipenuhi 50%. Bulan ketiga baru bisa di-fulfill 100%. Jadi, kalau mama kita baru pesannya bulan ini, maka kemungkinan bulan depan datang cuma 10%. Berarti produksi nggak bisa berjalan, betul nggak Bu? Iya. Nah, ternyata ada aturan H-3 bulan. Nah, ini yang kebanyakan para sales tidak punya atau orang produk tidak mau melakukan forecast. Dan itu yang saya temukan karena mereka tidak berani forecast. Memang ada di perusahaan kita dulu tempat saya bekerja itu punya aturan kalau barang lebih dari 30 hari atau 90 hari maka barangnya kerugiannya akan masuk sebagai cost-nya si orang product manager atau sales. Nah, tugas saya sebagai sales adalah yang pertama harus mencoba menebak berapa forecast-nya. Nggak mudah loh, menebak forecast itu artinya barangnya bisa jadi memang nggak tahu berapa teman, kita harus nebak. Dan kalau kelebihan kita stok ya. Kalau kelebihan gitu stok, ya? Tapi yang jadi masalah stok itu kalau ada yang beli nggak apa-apa Bu. Ya. Nah kalau nggak ada selama 3 bulan nggak ada yang beli, berarti risiko ditanggung sama orang produk dong. Ya. Nah tugas saya adalah menebak berapa perkiraan dan saya menebak berapa unit terjual dan menebak berapa habisnya tinta di dalam satu unit. Wow. Nah jadi tugas saya adalah menebak itu. Nah itu yang saya fulfill dan akhirnya mereka bisa mengerti. Nah, memang pelan-pelan dan tidak bisa mengerti dalam 1 bulan, Bu. Nah, penjualan saya baru bisa naik itu setelah masuk bulan keempat, bulan kelima, baru penjualan naik. Kenapa? Karena orang kan mau lihat dulu, bener nggak nih, jangan-jangan dibohongin dan sebagainya. Nah, itu yang gambarannya. Halo para viewers setia, jangan lupa juga ya kita ada channelnya Coach Antonius Arif mengenai NLP. Nah, untuk kalian yang penasaran apa itu NLP dan kegunaannya di kehidupan sehari-hari kalian, silahkan cek aja langsung ke channel NLP Leadership Indonesia. Dan jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Sekali lagi kita tunggu di channel NLP Leadership Indonesia. Thank you. Pernah juga ada satu kasus, ini terjadi sama klien saya. Jadi produknya nggak masalah, tapi kayaknya orangnya yang problem. Bukan produk yang problem, orang salesnya yang problem. Jadi ingat banget ceritanya, salesnya datang ke toko di daerah Bandung. Dan lucunya, customernya itu bekas preman. Dan tokonya marah Bu Ana. Dia itu bahkan mukanya baik codet-codetan luka. Dan lucu, begitu datang dikeluarkan pedang Bu Ana. Ini literally bener-bener keluarin pedang, jadi keluarin pedang. Lu mau ngapain lagi ayo? Lu mau ngapain? Lu mau bohongin gua lagi? Kalau saya udah takut lari. Nah, ini menarik ya. Jadi pada saat itu dia ngeluarin pedang. Yang pertanyaannya adalah penyebabnya bukan dia. Penyebabnya adalah sales sebelumnya. Nah tugasnya dia adalah bagaimana mengatasi orang itu. Yang dia lakukan adalah dia tidak lari. Dia duduk, dia usir. Pergi nggak lo? Pergi nggak lo? Iya Pak, saya tidak mengerti ada salahnya di mana. Tolong kasih tahu saya. Enggak, pokoknya lo pergi. Nah, tetapi sales ini hebat. Dia memang nggak, dia pergi, tapi beberapa hari kemudian datang lagi. Kebanyakan sales nyerah karena takut dibacok, ya kan? Tapi dia nggak datang lagi. Ketika dia datang, diomelin lagi. Tapi omelinnya sudah berkurang.
Karena dia melihat nih orang nyali juga ya. Kan gitu loh. Dan kemudian diomongin, baru ketahuan problemnya apa. Dan lucunya setelah problemnya di-solve, dia beli lagi loh barangnya Bu Ana. Wow. Berarti kesimpulannya, sebagai seorang sales, mentalnya mesti kuat, mentalnya tekad mesti kuat. Jadi istilahnya, ya memang ada yang beberapa cerita, ya kalau mau jadi sales perlu belajar ilmu di Banten supaya nggak mempan bacok gitu katanya. Tapi nggak gitu juga maksudnya. Tapi paling nggak punya nyali untuk menghadapi situasi itu. Kebanyakan para sales, begitu ada problem, dia langsung kabur. Dan pengalaman, sales yang customer yang komplain, itu setia banget loh. Setia, dan dia akan beli terus dan beli terus dan beli terus dan beli terus. Dan itu saya sering banget ngalamin kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin telepon dibanting, pernah loh Bu. Jadi ya, lagi telepon, barangnya nggak dikirim, belum sempat dikirim, barangnya teleponnya dibanting. Dan besoknya saya datang ke tokonya, saya samperin. Dan diomelin. Lu bos sial aja, toko belum buka sudah ini. Mau nggak mau. Tapi itu yang terjadi dan akibatnya customernya setia loh Bu. Itu yang paling menarik. Jadi sebenarnya kalau ngadepin komplain, yang paling penting adalah bagaimana seorang sales tidak perlu terlalu banyak minta maaf, tapi dia harus minta maaf, bukan nggak boleh minta maaf, dia harus minta maaf, tapi jangan banyak. Kedua, dicatatlah problemnya apa, berikan solusi. Dan tugas saya juga sama, ketika diaur itu kan sakit banget ya Bu, bayangin datang ke toko, datang ke tempat orang, terus diaurin gitu di depan kita kan sakit banget tuh kayaknya ya. Nah tapi Hanya di mana harga dirinya? ya harga diri kita di mana gitu ya. Walaupun harga diri kita tetap di sini kan, nggak di situ, tapi walaupun dibuang itu, cuman ya kita bisa menyadari apa yang salah, kita telepon dia juga domel-omelin lagi, diterima, tapi lucunya abis itu orang itu ngebantu loh untuk penjualan bisa terbaik, dan itu yang membuat saya masuk majalah SWA sih. Sebagai marketer tua tahun 2006 di majalah SWA. Wah, itulah sebabnya Coach Antonius Arif ini beberapa kali menerima penghargaan ya. Betul. Dari perusahaan yang dulu, karena memang selain beliau selalu over target ya Pak ya, Coach ya, beliau juga mampu untuk menghandle customer, dan customer yang lama itu tetap beli lagi ke Betul, kita gitu ya. betul. Jadi sebenarnya ketika menghadapi komplain, kita jangan lari. Kebanyakan orang malah takut dan lari. Jadi itu aja. Mungkin ada lagi bertanya kan? Ya, saya pikir cukup. Mungkin ya kalau bisa saya simpulkan ya Coach ya, kalau dari seorang sales itu pada saat dikomplain produknya, mungkin dia tidak harus langsung Jiper, takut, mundur, atau dia mencari-cari alasan gitu ya, untuk membenarkan dirinya gitu ya. Tapi dia dengerin dulu, diterima dulu komplainnya, baru nanti ditanya, Pak kira-kira ini Bapak komplainnya di bagian mana gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal apa gitu ya. Jadi kita catat dulu tadi ya, Coach bilang kita catat dulu komplainnya apa. Kemudian kalau memang masih bisa kita bantu solve, kita mungkin bisa bantu saat itu, atau mungkin kita diskusi dengan atasan kita juga dulu gitu ya, untuk cari solusinya gitu ya Coach ya. Terus untuk next berikutnya datang lagi gitu ya. Dan yang tadi Coach bilang ada forecast gitu ya, itu juga untuk membantu si sales. Betul. Mungkin Orang product manager tepatnya. Iya. Karena kebanyakan sales tidak pernah mau forecast. Kenapa? Kalau nggak forecast berarti dia nggak pede sebenarnya jual barang itu. Jadi sebenarnya di forecast tidak perlu detail kali ya Coach ya. Perlu detail sih Bu, paling nggak minimal ya? tebakan aja. Misalkan gini contoh, target kita berapa? Kita dikasih target misalkan, anggaplah target kita 100 juta. Tapi paling nggak kita harus bisa menebak berapa forecast barangnya. Yang jadi masalah adalah target kita misal 100 juta, kita nggak pernah forecast. Terus begitu kita mau jual, barang nggak ada, kita komplain ke orang produknya, mengatakan, gue mau jual, barang nggak ada. Loh, ya nggak gitu. Ya kita kan customer juga udah ribut, mana barang. Nah, dikirim, yang gitu salah ya. di mana? Yang salah adalah salesnya karena nggak mau forecast. Jadi yang namanya barang, kita harus mau forecast, menebak berapa bakal ada kebutuhan. Resiko di tangan kita kan. Iya. Ya artinya ya itu kita tanggung jawab. Misalkan kalau nggak berani, forecastnya 70%, 80% dari yang kita pikirkan bisa kita jual. Nah, udah dapet nih bocorannya. Bagus banget nih dari Coach Arif ya saat ini ya. Oke, dari saya mungkin seperti itu dulu Coach Arif ya. Semoga teman-teman gitu ya, semoga video ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan penjualan Anda. Jika nanti ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah. Nanti akan dibantu oleh Bu Ana untuk membacakan dan akan menceritakan. Dan ini kita ada tim juga ya, ada tim juga yang mengerjakan, mencari tahu untuk membuat topik-topik yang menarik. So, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani dari Sales University mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.